Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qul aidan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana ma'i fil jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulil karim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Bapak, Ibu yang mulia, welcome sebuah mafhum hadis. Karena siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah SWT pun akan mudahkan langkahnya menuju surga. Semoga kita termasuk di dalam, ya minhum amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, suatu keberuntungan yang besar, suatu keberuntungan yang paling besar ya, jika Allah beri kita taufik untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kalau kita dengar muazin mengucapkan hayal shalah, hayal falah, maka kita disunahkan untuk menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini diberi taufik untuk taat ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk bisa hadir di majelis ta'lim, salat berjamaah, baca Quran, berzikir, dan perkara-perkara ketaatan yang lainnya. Mengedipkan mata saja kalau enggak ditolong oleh Allah kita tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu keberuntungan yang paling besar jika Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mulia, dan suatu kecelakaan yang paling besar jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik wa a'udzubillah. Sebaliknya, dengan kita mentaati perintah-perintah Allah, Allah Ta'ala pun akan jadikan orang-orang yang taat kepada Allah merasakan hawa-hawa surga meskipun dia masih di dunia. Nah, sebagaimana seorang mau berjalan ke puncak gunung, berwisata ke puncak gunung, daerah pegunungan, 1 kilo sebelum masuk ke daerah wisata ini, ketika bayar karcis sudah terasa hawa-hawa angin-angin pegunungan, hawa-hawa sejuk angin pegunungan. Begitu juga seorang hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, jika dia mentaati Allah, tujuannya adalah ke surga. Dia mau ke surga. Sebelum masuk surga betulan, sebelum masuk surga, maka Allah telah berikan kepada dia hawa-hawa surga ketika di dunia. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, namun sudah merupakan sunatullah, hukum kebiasaannya yang perkara namanya kebaikan ini harus diusahakan. Nah, sebagaimana bangunan yang kita tempati sekarang ini,
ada rumah, di sebelah sana ada masjid, di sebelah sana ada taman. Ini dipikirkan, dirancang, perlu pengorbanan harta, diri, waktu untuk membangun rumah, masjid, taman-taman yang indah, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini, Bapak Ibu yang mulia, dari tanah, ya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang namanya tanah, Bapak Ibu yang mulia, kalau kita biarkan saja, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai 1 tahun, nah, ini yang tumbuh rumput-rumput liar. Yang tumbuh rumput-rumput liar. Kemarin kita di daerah Tangerang dekat mana nih? Sepatan apa? Naglek Sari sini, nah. Negla Sari, ya. Kita masuk ke dalam-dalam, itu ada lapangan. Nah, di situ banyak tumbuh rumput-rumput liar. Kemudian banyak kambing-kambing ini apa? Makan di padang rumput itu tadi. Nah, kalau di India kita ngelihat malah sapi juga, ya, sapi ya kambing. Nah, ulama sampaikan, Bapak Ibu yang mulia, ya, begitu juga jika hati kita tidak diusahakan untuk perkara kebaikan-kebaikan, maka yang nanti tumbuh adalah keburukan-keburukan. Sifat-sifat seperti binatang, seperti sapi, kambing, ini pun akan menghiasi sifat-sifat manusia. Nah, sifat-sifat yang mereka pikirkan, ya, yang mereka pikirkan hanya makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin, begitu saja. Sebagaimana hewan, ya. Kalau sudah sangat lama tidak diusahakan, dengan perkara-perkara kebaikan, maka nanti akan tumbuh di tanah tersebut seperti hutan belantara. Yang datang kala, jengking, kelabang, ular, ya. Jadi mereka sukanya nyengat, nggak makan, suka nyengat aja. Senang lihat orang susah, kata ulama. Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Bapak Ibu yang mulia, dan orang-orang yang telah sukses mengusahakan perkara-perkara kebaikan, perkara hidayah, ini kita alhamdulillah dikasih nikmat hidayah oleh Allah Ta'ala, ya. Ini adalah para sahabat Muhajirin dan Ansor, yang dimana Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, wasabiqunal awalun minal muhajirin ansor walatabum bi'ihsan radhiyallahu maratuan. Para nabi-nabi, ya, orang-orang soleh, masya Allah. Nah, maka kalau kita minta dalam sholat ini kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ini hidayah. Para ulama di tafsir mengatakan, hidayah sebagaimana yang kau berikan kepada minan nabiyyin siddiqin syuhada was sholihin. Hidayah yang kau berikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, Bapak Ibu yang mulia, ya, kita pernah mendengar kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini punya istana yang indah, nabi yang raja, ya, yang dimana Nabi Sulaiman alaihissalam ini minta kepada Allah kerajaan yang dimana kerajaan itu tidak ada kerajaan yang lebih indah daripada kerajaannya Nabi Sulaiman, istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala telah beri kerajaan ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, nah, istana ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini istana nggak cuma indah, nggak cuma megah, nggak cuma mewah, namun istana ini, Bapak Ibu yang mulia, ini istana ini bisa terbang. Allah Ta'ala telah berikan izin kepada istana Nabi Sulaiman bisa terbang. Istana yang enggak cuma indah, mewah, megah, namun istana ini Allah izinkan untuk bisa terbang. Nah, kita kalau lihat istana negara ini terbang, masya Allah, takjub. Begitu juga ada satu orang rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika melihat istana Nabi Sulaiman ini terbang, maka terucap dalam mulutnya, subhanallah, istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan hamba Allah ini tadi, rakyatnya ini tadi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengatakan kepada rakyatnya ini, wahai hamba Allah, sesungguhnya satu subhanallah yang kau keluarkan dari mulutmu itu lebih baik daripada istana saya. Nah, ulama sampaikan, Bapak Ibu yang mulia, meskipun dunia dan seluruh isinya ini dirupiahkan kepada kita, dan pada hari itu Allah Ta'ala beri kita taufik bisa berzikir satu subhanallah, ya, hendaknya kita lebih bergembira dengan satu subhanallah yang Allah rezekikan kepada kita. Nah,
Bapak Ibu yang mulia, ya. Demikian pula para sahabat, ya. Yang ada satu orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu berdagang, dalam kitab Fadhail Amal itu disebutkan sahabat ini berdagang hari itu untung sampai 300 uqiyah. Ulama menyampaikan 300 uqiyah itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekarang ya 1,2 miliar rupiah. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hari ini saya untung banyak, 300 uqiyah, 1,2 miliar rupiah. Bapak Ibu yang mulia, laporan ini sahabat, ya Rasulullah, hari ini saya untung banyak, 1,2 miliar rupiah, 300 uqiyah. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, nggak ada, sahabat mengatakan, nggak ada ya Rasulullah yang dapat untung hari ini sebanyak saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, kamu mau nggak yang lebih baik daripada apa yang kamu dapatkan? Jadi harta yang didapat sahabat ini halal ini, halal banyak. Fitrahnya kan senang, alhamdulillah senang. Namun Nabi SAW senantiasa mengingatkan para sahabat, ya, dikembalikanlah kita tawajuhnya kepada amal, ya, bahwa amal akhirat lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, kamu mau enggak yang lebih baik daripada ini? Mau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, sholat sunnah setelah sholat fardu, ya, ini lebih baik daripada apa yang kamu dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih taufik bisa sholat ba'diyah duhur nanti insya Allah, atau ba'diyah maghrib, atau ba'diyah isya, ini ulama sampaikan, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita dapat rezeki yang halal banyak, ya, kita alhamdulillah ya Allah kau kasih saya rezeki yang halal banyak, alhamdulillah, ya. Kalau dikasih skor begitu, kalau boleh dikasih skor angka 7 begitu Bapak Ibu yang mulia. Nah, ini ketika dikasih nikmat bisa sholat sunat 2 rakaat, sholat fardu, dikasih taufik sama Allah bisa ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini kata ulama, ini skornya harusnya lebih nih, skornya 8 atau 9. Jadi alhamdulillahnya itu lebih jeru kata orang Jawa, lebih dalam, alhamdulillah ya Allah. Apalagi sholat fardunya, apalagi usaha ngajak orang menegakkan sholat. Harusnya hati ini lebih bersyukur dengan nikmat tersebut. Namun malangnya kebanyakan sekarang umat akhir zaman, ya, masya Allah, naudzubillah min dzalik wa a'udzubillah, ya, lebih senang dengan kenikmatan dunia yang banyak itu, namun nggak merasa gembira, merasa bahagia dengan amal-amal akhirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berikan kepada mereka. Nah, lebih merasa bersyukur dengan 2 rakaat salat sunnah, dengan 1 subhanallah. Bahkan ada sahabat ini, bahkan kebanyakan daripada sahabat ketika dikasih nikmat di dunia ini khawatir jangan-jangan cuma dikasih di dunia, di akhirat nggak ada. Bahkan ada sahabat yang meminta, ya Allah kalau bisa malah jangan kau balas di dunia, di akhirat saja semuanya, ya. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang mengetahui nilai akhirat, ya, keuntungan akhirat. Maka Bapak Ibu yang mulia, biasanya maka teman-teman di sini itu ada usaha training begitu, ya. Training untuk supaya akhirat besar dalam hati kita, ke Allah Ta'ala besar dalam hati. Maka ada training yang dia 3 hari, yang 40 hari, yang 4 bulan, yang 10 hari, yang 15 hari, ya. Program training. Nah, karena hari-hari kita ngelihat, oh yang ngasih uang ini toko saya, oh yang ngasih uang ini kantor saya, oh yang ngasih rezeki ini dagangan saya, ya. Maka nggak terasa yang kita lihat ini maka masuk ke dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang mulia, ya, kata ulama, ya, ini kayak kalau kita ngelihat telur, ya, kalau telur ini di depan mata, maka gunung yang besar ini nggak nampak, ya kan, gedung-gedung tinggi nggak nampak, ya, sungai-sungai, laut-laut nggak nampak, ya. Karena apa? Telurnya di depan mata, Bapak Ibu yang mulia. Maka telur ini dijauhkan sedikit. Nah, dijauhkan mungkin 3 hari, ya. Dijauhkan ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Latihan menjauhkan sementara. Supaya apa? Nampak itu nanti istana-istana surga. Nampak itu apa? Gunung-gunung di surga. Nampak itu sungai-sungai di surga. Nah, dijauhkan apa? Sedikit supaya nampak
agungnya akhirat, besarnya akhirat. Nah, karena hari-hari kita telah melihat dan itu menjadi masuk ke dalam hati bahwa yang kita lihat itu memberikan manfaat maupun mudarat. Nah, maka ulama ini sampaikan kita mau belajar, ya, mendustakan yang nampak. Nah, takdibul nazar, dan apa? Tasdikul khabar, meyakini apa? Khabar dari Allah dan Rasulnya. Nah, Islam bersedia teman-teman. Nah, inilah orang iman. Nah, yakinnya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang iman yakinnya dengan yang gaib, mendustakan yang nampak, membenarkan apa? Khabar daripada Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka nanti akan ada tawaran-tawaran. Nah, nanti di akhir pembicaraan kita akan ada tawaran-tawaran, ya, untuk melatih supaya hati kita ini ada keagungan Allah, ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti semuanya bersedia, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia ini harganya, Bapak Ibu yang mulia, bukan pada kebendaan jasadnya, bukan. Ulama sampaikan, Bapak Ibu yang mulia, kalau misalnya kita pergi ke pasar, ya, jual daging manusia, nggak ada yang mau beli katanya, ya kan? Pergi ke pasar jual daging manusia, nggak ada yang mau beli. Nah, daging kambing laku, Pak, masalah. Daging sapi, ya, daging kalkun, daging ayam kampung laku. Menjual bulu manusia juga nggak ada yang mau beli, Pak. Coba di pasar jual bulu manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jual apa? Bulu manusia, nggak ada yang mau beli, ya. Nah, jual kulit nggak ada juga, kulit manusia nggak ada yang mau beli. Kulit kambing, kulit sapi, wah, mahal. Nah, jual air liur manusia, nggak ada yang mau beli air liur manusia, ya. Air liur burung walet, Bapak yang mulia, mahal air liur burung walet. Karena memang manusia, kata ulama, nilainya bukan kepada jasadnya, nilainya manusia ini di sisi Allah pada iman dan amalnya, takwanya kepada Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran yang mafhumnya, yang mulia, yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang paling takwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Nah, ini yang berharga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Bapak Ibu yang mulia, orangnya masih di dunia, namun terompahnya sudah terdengar di surga. Apakah terompahnya terus bisa jalan sendiri? Enggak, maksudnya apa? Ya, orangnya masih hidup di dunia, namun Allah sudah sediakan istananya di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Isra Mi'raj melihat istana yang indah, kemudian Nabi bertanya pada malaikat, "Wahai malaikat Allah, ini istana siapa?" Kata malaikat, "Ini istananya pemuda Quraisy, istilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Orangnya masih di dunia, Bapak Ibu yang mulia, namun Allah sudah siapkan istananya di surga. Jadi kalau kayak mahasiswa, kertas ujian belum disodorkan, dosennya udah kasih nilai A+, Bapak Ibu yang mulia, ya. Begitulah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah SWT, ya. Malaikat maut belum menjemputnya, namun Allah sudah siapkan istananya di surga. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya juga begitu, termasuk saya. Amin, amin. Namun perkara seperti ini, Bapak Ibu yang mulia, harus diusahakan, ya. Kita bermujahadah, bersusah payah, ya. Bapak Ibu yang mulia, ya. Buniyal Islam wala khomsin, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Ulama sampaikan, ini ada kata-kata dibangun, maknanya apa? Ada tahapan untuk membangun. Tahapan pembangunan yang pertama apa? Syahadah ila kalimah, kita telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Namun apakah setelah bersyahadat Allah langsung ridho kepada kita? Sebagaimana orang mau jadi dokter, ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Langsung dia jadi dokter ahli yang kalau periksa ratusan ribu rupiah sekali periksa tarifnya. Bukan. Dia harus berkorban. Nah, begitu juga orang yang telah dia bersyahadat, ya, maka dia harus ada pengorbanan. Ada mujahadah ila kalimah. Nah, tahapan pembangunan yang kedua ada mujahadah. Berkorban harta, diri, waktu untuk kalimat syahadat yang telah diikrarkan. Sebagaimana kalau orang mau jadi dokter, dia bercita-cita jadi dokter, maka dia sekolah dulu TK-nya berapa tahun, ya, 2 tahun, 0 kecil, 0 besar, SD-nya 6 tahun, 8 tahun, ya, SMP-nya 3 tahun, 9 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, kuliahnya, ya, 5 tahun, 17 tahun, S2, ya,
berapa tahun, katakan 3 tahun, 20 tahun, doktor 3 tahun, 23 tahun, Masya Allah ya. Paling enggak 23, 25 tahun dia jadi doktor ahli. Nah, maka kalau ada pasien periksa, oh dia mendapatkan istifadah manfaat yang banyak ya. Oh, langsung apa? Banyak duitnya ya kan. Nah, yang hari ini kebanyakan manusia meletakkan kebahagiaan kalau apa? Banyak duitnya. Bukan begitu Bapak yang mulia ya. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya, mereka berkorban mujahadah ila kalimah. Ulama sampaikan ini ada huruf mim, mujahadah ini ada huruf mim. Nah, jadi apa? Ulama sampaikan pengorbanan atas mal ya kan, pengorbanan harta ya. Sebagaimana orang mau jadi dokter dia ada korban harta untuk sekolah ya kan. Kemudian ada pengorbanan apa? Ada jim di belakang, jasad, harta, diri. Nah, kemudian ada alif yang di belakang, al-waqt, waktu. Ada huruf haknya apa? Hijrah. Dalilnya apa? Dakwah. Nah, jadi ada pengorbanan harta, diri, waktu, hijrah untuk apa? Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hari ini dilupakan kebanyakan orang-orang Islam bahwa dakwah ini tanggung jawab setiap umat Islam, menyeru kepada Allah tanggung jawab setiap umat Islam, bukan hanya tanggung jawab ulama ustadz saja. Namun tanggung jawabnya setiap orang Islam. Setiap orang Islam punya tanggung jawab untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pengorbanan harta, diri, waktu, ya? Hijrah untuk mendakwahkan agama Allah. Para sahabat Nabi ya, dari kalangan laki-laki maupun wanita ya, yang menjadi apa? Yang menjadi teladan kita, idola kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, sahabatku ini sebagaimana bintang-bintang di langit. Nah, Kamu Musadodis bisa mengatakan, sahabatku ini sebagaimana bintang-bintang di langit. Ikuti salah satu dari mereka, maka niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, yang namanya bintang-bintang, Bapak yang mulia, ini bintang ini jauh, ya kan? Ya kita tuh sama sahabat tuh amalannya ya jauh sekali. Namun kita ikut-ikut aja, Pak. Ikut-ikut. Pura-pura apa? Ikut-ikut aja. Ikut-ikut jejak langkah mereka supaya apa? Mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuknya hamba-hamba yang diterima oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Mereka adalah orang-orang yang sudah apa? Dijamin surga oleh Allah, Allah ridho kepada mereka. Yaitu tadi orang yang masih di dunia, Allah sudah siapkan istana di surga. Mereka berkorban harta, diri, waktu, hijrah untuk mendakwakan agama Allah. Para sahabat Nabi dari kalangan wanita maupun laki-laki, ya, semuanya punya semangat yang sama. Semuanya punya semangat yang sama dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, kita dengar kisahnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ya. 2/3 ya, tanah Mekah ini ulama sampaikan dulu punyanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, 2/3 tanah di Mekah ini punyanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang mulia. Ya. Namun ketika beliau membantu baginda Nabi, ya, beliau berkhidmat untuk baginda Nabi, maka Bapak Ibu yang mulia, apa yang kita lihat? Bahkan pakaian yang beliau miliki cuma 1 lembar pakaian yang beliau miliki ya. Kemudian kain kafan pun beliau meminta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya surbannya bisa dipakai sebagai kain kafan Sayyidatina Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi kalau dipikir-pikir Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ketika membantu baginda Nabi, berkhidmat kepada baginda Nabi, yang disampaikan dalam riwayat Allah Ta'ala pun kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ini tambah kaya apa tambah miskin, Pak? Tambah miskin apa tambah kaya? Ya? Masya Allah. Tambah miskin secara dohir, nampak mata tambah miskin ya? Namun menjadi apa? Punya derajat yang tinggi di akhirat, yang dimana Allah Ta'ala pun telah kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang ketika beliau ini wafat, maka baginda Nabi berdiri di atas kuburnya. Nabi tidak beranjak dari kubur Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang mulia. Kemudian, ketika ditanya baginda Nabi, kenapa masih di sini? Saya nanti mau membantu Khadijah menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kemudian Allah kirim malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, nanti yang akan menjawab pertanyaan dalam kubur. Kalau kirim nanti menjawab pertanyaan dalam kubur, disampaikan di nomor kemudian riwayat. Nanti masalah pertanyaan malaikat di dalam kubur, ya, malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah telah memberitahu malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa nanti pertanyaan malaikat di dalam kubur
nanti adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin ridho kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha karena pengorbanannya untuk agama, khidmatnya untuk agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah hendaknya menjadi idolanya wanita-wanita akhir zaman. Bagaimana perkhidmatannya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, senantiasa berkhidmat kepada suaminya, mendukung suaminya. Dan kita lihat Bapak Ibu yang mulia, ya, suami-suami yang didukung wanitanya untuk taat kepada Allah. Ini nabi-nabi, ya, yang istrinya ini mendukung bapaknya untuk taat kepada Allah, ya. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini umatnya banyak, Bapak Ibu yang mulia. Umatnya apa? Umatnya banyak, ya. Namun apa? Nabi-nabi yang tidak didukung sepenuhnya oleh istrinya, Bapak Ibu yang mulia. Ini apa? Umatnya tidak sebanyak nabi-nabi yang didukung oleh istrinya. Ini sebagai pelajaran untuk umat akhir zaman, ya. Bahwa ibu-ibu ini punya potensi yang besar. Memang tidak ada nabi-nabi yang dilahirkan, memang tidak ada nabi-nabi yang dari kaum wanita. Namun semua nabi-nabi ini dilahirkan oleh wanita yang solehah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang namanya anak-anak ini juga sudah sunatullahnya ini kebiasaannya, Masya Allah. Namanya anak-anak itu ya lebih dekat dengan ibunya. Dan kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang mulia, ya. Ini Nabi Nuh alaihissalam ini dakwah malam, lailawan nahara, siang dan malam 950 tahun, ya. Namun istrinya ini, Bapak Ibu yang mulia, istrinya ini tidak mendukung usaha agama baginda Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya ini apa? Cuek-cuek saja, tidak mendukung apa? Usaha dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka yang namanya anaknya pun akhirnya ikut ibunya. Meskipun suaminya ini nabi, namun ibunya ini nggak solehah, maka anaknya pun ikut ibunya. Ini sebagai pelajaran untuk umat akhir zaman. Ini bukan ini untuk pelajaran umat akhir zaman. Ulama sampaikan, ya, betapa potensinya wanita solehah, ya. Betapa potensinya wanita soleh. Namun sebaliknya Bapak Ibu yang mulia, ya, Sayyidatina Hajar, ya, radhiyallahu anha, mendukung usaha dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka keturunannya diberkahi, bahkan termasuk keturunan daripada Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha ini Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, ya. Ini potensi ibu-ibu sekalian, ya, mendukung bapaknya untuk taat kepada Allah, mendukung mahram hakinya untuk taat kepada Allah, ya. Ini Bapak Ibu yang mulia, ibu-ibu yang mendukung bapaknya taat kepada Allah, ulama sampaikan, maka nanti masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada bapak-bapaknya. Menjadi ratu-ratu bidadari surga, Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang mulia, nanti kalau bapak-bapaknya juga, bapak ibu suami istri diridhoi oleh Allah, nanti juga nggak cuma ketemu di dunia, ketemu juga nanti di surga. Dan kemudian pelayan-pelayannya ada 2,5 juta bidadari-bidadari, dan ibu-ibu ini jadi ratu bidadarinya. Jadi nanti ibu-ibu akan ngasih tahu sama pelayan-pelayannya itu tadi, itu suamiku sukanya tuh kamarnya dibuat seperti ini, dihiaslah dengan hiasan yang indah. Ibu-ibu telah menunggu bapaknya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah usaha kita bersama. Bagaimana bapak-bapaknya usaha sebagaimana usaha atas iman, sebagaimana para sahabat, ya, ibu-ibunya juga sama, usaha atas iman sebagaimana para sahabiah. Maka ada kerjasama, ya, ada kerjasama. Sekali lagi ini kami perlu sampaikan, yang hari ini dilupakan banyak umat, tanggung jawab untuk menyeru manusia kepada Allah, tanggung jawab dakwah telah dilupakan ini umat, sehingga apa? Tauhidnya umat ini enggak disempurnakan oleh Allah. Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyratin ana wa man ittaba'ani wa subhana minal musyrikin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya supaya kemusyrikan ini dihilangkan oleh Allah dari dalam hati kita, Bapak Ibu yang mulia, kita mesti buat usaha sabili ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Bapak-bapak ini kalau buat dakwah silaturahim, ya, dari rumah ke rumah, pulau-pulau, pintu ke pintu, ya. Kalau orang Jawa bilang jajah desa melangkor, ini kalau silaturahim paling cuma sampai depan rumah, ya kan? Atau ruang tamu. Namun kalau ibu-ibu ikut buat usaha dakwah, usaha agama, ini enggak cuma sampai ruang tamu, dapur, dapur, sumur, kasur, ya kan?
pupur juga katanya kan. Ya, ini nggak cuma sampai depan rumah, ibu-ibu kalau buat usaha agama bisa sampai, masya Allah, sampai dapur, sampai sumur ya kan, sampai kasur ya kan. Nah, ini potensi ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini harus ada kerja sama, kerja sama. Bapak banyak dakwahnya keluar rumah, sementara ibu-ibu ini banyak dakwahnya di dalam rumah. Pada mahramah, kikinya. Kalau ada tamu juga teman datang, maka buat dakwah, ya. Disampaikan orang tua kita kalau orang sales datang ya kan, masuk ke rumah, wah malah tambah hidayahnya ya kan. Bapak Ibu yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini potensi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama suami istri saling bekerja sama dalam berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu ini ketika berbicara ini akan sangat berpengaruh kepada hatinya bapak-bapak. Katakan wanita ini terbuat dari tulang rusuk laki-laki bagian kiri, ya. Jadi apa kata-katanya ibu-ibu itu nanti akan sangat berpengaruh kepada hatinya bapak-bapak. Bapak Ibu yang mulia, sebagaimana dikisahkan ketika Fir'aun mau membunuh Nabi Musa, bayinya Nabi Musa, maka asbab lisannya wanita solehah, lisannya Asyah binti Muzaim, istrinya Fir'aun, maka Nabi Musa pun tidak jadi dibunuh Fir'aun, bahkan diasuh di istananya Fir'aun. Asbab lisannya wanita solehah. Asbab lisannya wanita solehah pula Bapak Ibu yang mulia, Fatimah binti Khattab, adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Ini singa padang pasir yang tadinya mau bunuh Nabi, ini pun menjadi dapat hidayah. Ini juga asbab pengorbanan wanita soleha. Dan doanya wanita soleha ini 70 kali lebih makbul kata ulama. Dalam buku tadi disebutkan 70 kali lebih makbul daripada wali Allah. Doanya wanita soleha 70 kali lebih makbul daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu dimata Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ibu-ibu ini ya ditinggal bapaknya untuk belajar agama ya selama beberapa hari, bukan mungkin beberapa bulan, masya Allah. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ya kenapa kamu senyum-senyum? Gimana aku nggak bahagia? Ya, Nabi yang paling mulia ada di rumahku. Maka Nabi mengatakan, ada yang lebih berbahagia daripada kamu, wahai Aisyah. Siapa itu ya Rasulullah? Wanita-wanita yang ditinggal suaminya untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allahnya Rasul bersamanya, Allahnya Nabi bersamanya. Maka Bapak Ibu yang mulia, kalau misalnya ada wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya untuk mendapatkan agama Allah, ya sebagaimana dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidina Hajar radhiyallahu anha, maka Bapak Ibu yang mulia, nah ini kita ada tugas untuk menjenguk silaturahim. Ini kita minta doa, karena doanya makbul, Pak. Doanya makbul. Wanita-wanita yang ditinggal suaminya memperjuangkan agama Allah, ya bapak-bapak ada dimusyawarahkan kan, oh ini silaturahim ke ibu ini lagi ditinggal suaminya untuk makmurkan masjid, memperjuangkan agama Allah Ta'ala, maka kita minta doa kepada beliau, doanya makbul. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu sekalian, ya sebagaimana para sahabiah, ya ini senantiasa menjaga zikir pagi dan petangnya, ya diriwayatkan Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha ini waktu itu berzikir sangat banyak sampai dari waktu subuh sampai isra sampai duha, berzikir yang sangat banyak. Maka Nabi mengajarkan satu zikir yang kalau dibaca lebih baik daripada apa yang diwiridkan oleh Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, ya 3 kali pagi 3 kali sore. Dan hendaknya juga ibu-ibu sekalian di rumah ini membuat taklim di rumah, bersama ahli keluarga, bapak ibu anak kumpul, ya 15 menit 30 menit, syukur-syukur bisa idealnya 1,5 jam dibuat taklim di rumah. Malaikat akan datang ke rumah kita, maka suasana malaikat akan menyelimuti rumah kita. Sering bergaul dengan malaikat, maka ahli keluarga kita akan ketularan sifat malaikat menjadi taat, ya kan. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ya dibuat taklim di rumah. Dan setelah itu dibuat mudzakarah 6 sifat, taklim di rumah dengan 5 amal, ya ada halaqah Quran, kemudian dibuat mudzakarah sifat-sifat sahabat, ya yang kita dengar dalam taklim, taklim kitabi, fadilah amal, mutahab hadis, ya barang siapa baca al-waqiah setiap malam akan jauh dari kefakiran. Ini malangnya sekarang kebanyakan umat akhir zaman lebih yakin kerja di toko, bahkan tambah jam lembur 24 jam kerja dapat rezeki daripada baca al-waqiah setiap malam, ya kan. Ini janji Rasulullah SAW.
Baca Al-Waqiah setiap malam akan jauh dari kefakiran. Baca 100 ayat setiap malam kata Nabi akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang taat. Al-Waqiah sudah 96 ayat Pak. Belum lagi baca Al-Muluk sudah 100 lebih. Maka telah digolongkan kata Nabi, setiap malam orang baca Quran 100 ayat digolongkan menjadi hamba yang taat. Kalau misalnya satu perusahaan ini punya karyawan kok taat tuh seneng nih bosnya perusahaan ini. Ya, sama. Apalagi kok Allah ini makasih sayang ya. Lebih sayang daripada sayangnya bosnya sama karyawan perusahaannya. Ini Allah makasih sayang, kita baca setiap malam ya, setiap malam baca 100 ayat, maka sama Allah kata Nabi akan digolongkan menjadi hamba yang taat. Maka janji-janji Allah ini kita dengar dari mana? Ya, dengar kita buat taklim. Di masjid bapak-bapaknya buat taklim, di rumah ibu-ibunya buat taklim. Dan ingat bapak sekalian, ini judulnya taklim rumah, bukan taklim istri, Pak Mulia. Judulnya apa? Taklim rumah, bukan taklim istri. Jadi kalau pas mungkin istrinya lagi ada udzur, belum bisa duduk, ya tetap bapak-bapaknya istiqomah buat taklim. Jangan ketika nggak mau duduk atau belum bisa duduk istrinya, bapak-bapaknya nggak taklim. Bapak-bapaknya tetap buat taklim. Tetap buat taklim. Buat taklim. Taklim rumah dengan 5 amal. Ada halal ke Quran, taklim kitabi. Janji-janji Allah ya. Ini kita dengarkan janji-janji Allah ya. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, mudzakarah 6 sifat. Yang kita dengar dalam taklim, kita takrirkan lagi nanti dalam taklim. Dan yang dikehendaki ulama sampaikan nggak cuma dihafal 6 sifat sahabat, mudzakarah 6 sifat nggak cuma dihafal ketika kita keluar di jalan Allah ataupun kita di rumah bersama ahli keluarga kita. Nih targetnya nggak cuma hafal, targetnya jadi hakikat Bapak Ibu yang mulia. Targetnya jadi apa? Hakikat. Ada hakikat taklim. Jadi kalau nggak taklim di rumah tuh rasanya ada yang kurang. Ada rasa dosa begitu nggak taklim. Apalagi kok pas program keluar jam 9 diputus taklim. Wah masih kelelet ngopi nanti jam setengah 10 padahal musyawarahnya jam 9. Orang mau naik pesawat jam 7 udah sampai bandara ya kan. Waduh jam 7 udah sampai bandara, mau naik pesawat jam 9 ini. Waduh ini proyek ini. Wah 2 jam sebelum ini sampai bandara. Ini ketinggalan taklim ya. Dimusyawarahkan jam 9, setengah 10 santai aja bro ya kan. Masalah ya Bapak yang mulia, masalah ketinggalan pesawat tapi ketinggalan taklim biasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, supaya ada keagungan akhirat, keagungan amal dalam hati ini harus diusahakan. Nah, targetnya jadi apa? Hakikat. Nggak cuma hafal, namun ada hakikat. Sebagaimana iman yang hari-hari kita mudzakarahkan, nggak cuma dihafal, ya, cara dakwahkan pentingnya iman. Mendengarkan bicara pentingnya iman, latihan untuk olah kok iman, doa supaya diberi hakikat iman, nggak cuma dihafal, namun ada hakikat iman dalam hati. Bapak Ibu yang mulia, ada satu kisah. Sahabiah dikisahkan, sahabiah ini sudah mendidik anaknya sekian lama, kemudian anaknya dites. Ini anaknya kelihatan sudah gadis, sudah sepertinya kok layak ini dinikahkan. Maka dites dulu sama apa? Sama ibunya. Karena nanti dia akan menjadi pendamping suaminya, memperjuangkan agama Allah. Dites sama ibunya. Ini coba susunya ini dicampur air ya. Susunya dicampur air. Nah, nanti biar kita untungnya lebih banyak. Ini ulama sampaikan ini sahabiah nggak mungkin seperti itu. Ini sahabiah ini lagi apa? Lagi mentarbiah anaknya, ngetes anaknya ini kira-kira nih anakku ini tak didik sekian lama nih kayak mana nih, dicoba nih. Dites akhirnya anaknya bilang, wah ibu nanti kalau Amirul Mukminin tahu bisa jadi masalah. Amirul Mukminin nggak tahu, sedang istirahat. Iya memang mungkin Amirul Mukminin nggak tahu wah ibu, namun Allahnya Amirul Mukminin ini tahu. Allahnya Amirul Mukminin ini maha melihat. Maka ibu yang mulia, asbab fikir ini, jadi fikir agama ini mendatangkan rahmat Allah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi fikir agama ibu ini kepada anaknya, ya, melihat gimana kadar iman anaknya, seberapa agungnya, hebatnya Allah dalam hatinya. Asbab fikir ibunya ini untuk anaknya, maka mendatangkan rahmat Allah. Sayyidina Umar ini apa? Silaturahim, jauhlah, dekat apa? Dekat rumahnya. Kemudian mendengar percakapan ini. Dan kemudian singkat cerita ini anak kemudian dinikahkan anaknya dengan anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak yang mulia kemudian menurunkan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, yang dikisahkan dengan adilnya, solehnya ini khalifah, maka binatang yang tadinya apa itu namanya Bapak Ibu yang mulia
suka bertengkar anjing sama kucing begitu ya, ini bisa makan satu nampan kata ulama. Nah, bisa makan bersama-sama ya. Jadi masya Allah orang soleh itu begitu Pak Ibu yang mulia. Orang soleh itu membawa ketentraman, berkahnya orang soleh membawa ketentraman, membawa kedamaian, kebahagiaan bagi di sekelilingnya, bahkan hewan-hewan Bapak Ibu yang mulia. Nah, ini pun terasa daripada keberkahan orang soleh tersebut. Nah, masya Allah jangan sampai nih Bapak bisa belajar keluar jalan Allah, pulang ke rumah, wah malah nggak membawa suasana ketentraman baru dalam rumah, malah buat waduh Pak Jenggot pulang lagi nih, waduh wah sukanya tukang perintah-perintah mulu ini kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, harusnya bagaimana? Nah, harusnya membawa suasana yang nyaman di dalam rumah. Dikatakan ya, kok di rumah ya ada 3 perkara yang dijamin sama Allah ya. Kalau dia hidup dikasih rezeki, kalau mati masuk surga. Orang jalan ke masjid untuk salat berjamaah, kemudian masuk rumah baca salam. Ulama disampaikan hanya nggak cuma sekedar baca salam, namun di rumah membawa suasana agama, itu dalam hidupkan taklim di rumahnya. Nah, dan kemudian orang yang keluar di jalan Allah ya, memperjuangkan agama Allah di dunia, kalau hidup dikasih rezeki, kalau mati dimasukkan ke surga. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya, amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, targetnya apa tadi? Jadi hakikat, ada hakikat iman. Nah, ini ada hakikat iman. Nah, ini cara mendapatkannya gimana? Didakwahkan pentingnya iman. Nah, jangan sampai iman dalam hati kita, kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah kita lafadzkan dalam mulut kita hanya sekedar gambar, bukan hakikat. Nah, cuma gambar iman, ya, nggak ada hakikat iman, ya. Sebagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana, ya, api, kalau cuma gambar api untuk masak ya nggak matang-matang nanti masakannya Pak. Nah, banyak tikus di rumah. Saya pernah silaturahim sama saudara muslim itu, dia peliharanya anak apa? Anak harimau, ya kan? Wah, ini tikus ini bau kotorannya harimau aja nggak mau dekat, kucing nggak mau dekat karena bau kotorannya aja gitu kan. Karena ada hakikat, meskipun harimau, tapi anak harimau ya hakikat, ya. Bukan gambar harimau, namun apa? Hakikat ya harimau beneran. Nah sama Pak Ibu yang mulia. Kalau cuma gambar harimau, ini yang namanya tikus ya nggak akan takut, ya kan? Yang namanya apa? Kucing yang nggak akan takut. Namun yang dikendaki apa? Yang dikendaki adalah dalam hati kita ini nggak cuma lafadznya saja, ya. Namun bagaimana menjadi hakikat. Nah, semoga Allah Taala berikan kepada kita hakikat iman. Amin Allahumma amin. Bapak yang mulia, ini burung beo, Ibu yang mulia. Burung beo. Maka ada satu orang ulama di rumahnya itu pelihara burung beo, ya. Ini burung beo Bapak Ibu yang mulia. Ini diajari kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diajari kalimat salam, diajari kalimat tahmid, ya. Namun ketika mati ya kek gitu kan. Ini cuma sekedar lafadz. Maka yang diinginkan nggak sekedar lafadz. Namun ada tadi mujahadah ila kalimah, ada pengorbanan harta, diri, waktu, hijrah untuk mendakwakan agama Allah sehingga masuk tahapan pembangunan ketiga dalam rukun Islam yang disebutkan, ya. Masuk tahapan pembangunan ketiga, musyahadah ila kalimah. Jadi Allah tampakkan pertolongan goibiyahnya dengan mata kepala kita. Bapak Ibu yang mulia, para sahabat di perang Badar, Allah tampakkan pada para sahabat ribuan malaikat membantu mereka. Sayyidina Wahab bin Qobos, Bapak Ibu yang mulia, waktu itu ke Madinah bawa kambing. Bawa kambing, jadi mengembala kambing. Jadi kalau kita ngelihat dulu orang-orang Arab itu pelihara kambing nggak cuma 5, 10, 20, 30, enggak. Kalau melihara kambing itu sampai satu gunung begitu. Ini lagi ngembala kambing ke Madinah. Kemudian loh, ini pada kemana kok kelihatannya sepi? Oh, lagi bantu Rasulullah di Uhud. Cari Nabi di mana? Rasulullah di mana? Rasulullah lagi di Uhud. Lagi fisabilillah. Kemudian ditinggal itu kambingnya, nggak pikir panjang, langsung bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Kemudian kita baca kitab Fathul Amal, kisahkan Sayyidina Wahab bin Qobos, aku mencium bau surga di balik bukit Uhud. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau ada permintaan agama untuk memperjuangkan agama Allah, kalau berangkat kontan, cash, maka nanti Allah akan izinkan hidung Bapak mencium bau surga. Allah akan izinkan mata Bapak untuk melihat malaikat-malaikat membantu agama Allah SWT. Itu kalau cash, Pak. Semuanya bersedia, teman-teman? Yang cash insya Allah. Yang cash insya Allah nanti
Udama, ibu-ibu juga nanti saling mentaskil dengan mahabbah insyaallah. Nah, insyaallah Bapak Ibu yang mulia, kita buat niat yang kuat, buat niat yang kuat, buat usaha yang kuat dengan kesungguhan supaya Bapak Ibu yang mulia, supaya yang dikehendaki Bapak Ibu yang mulia, ini kita ada istimaiyat qulub kata Maulana Sa'ad Hafizullah ya. Hendaknya setiap hamba Allah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada apa? Istimaiyat qulub, jadi ada ketenangan hati, nyaman rasanya hati dengan menolong agama Allah, kita punya keyakinan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada istimaiyat fikir. Ini maknanya apa? Kata Maulana Sa'ad Hafizullah, kalau ada tawaran-tawaran agama, takazah-takazah agama, oh ada jemaah yang mau datang ini, oh 40 hari ini masyurat dari Medan, dari Jogja, oh bahkan nanti ada dari Inggris, ada yang dari mana? Dari Mekah Madinah mau datang. Maka kita, aduh tamu lagi, aduh gimana. Wah, harusnya kalau hamba Allah mak Nabi ini, ketika datang tamu, alhamdulillah dapat hadiah. Begitu, alhamdulillah dapat hadiah, masya Allah. Sebagaimana seorang pedagang kata ulama, kata Maulana Sa'ad Hafizullah, kalau ada orderan ini ditelepon, dapat orderan 1000 ton tempe misalnya, wah langsung yang lagi ngobrol sama suaminya ini ditinggal, lagi ngobrol sama istrinya, keluarganya di meja ini, sebentar ada orderan, orderan. Nah sama, bang, ada jamaah siap berangkat 4 bulan, siap gak? Siap, gitu, insyaallah ya. Hadiah dari Allah, ya, hadiah dari Allah Bapak Ibu yang mulia, hadiah dari Allah. Kita anggap sebagai hadiah. Ada istimaiyat fikir, ada istimaiyat qulub. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara ini harus kita usahakan, ya. Kita usahakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin melihat kau bisa menghidupkan yang mati." Lalu Allah taala firmankan kepada Nabi Ibrahim, kamu atau Allah bertanya, kamu enggak, bukan orang beriman, kamu enggak yakin? Bukan begitu ya Allah, ya, aku beriman, aku meyakini kau bisa menghidupkan yang mati. Aku pengen cuma ngelihat dengan mataku ini kekuasaanmu sehingga kau bisa menghidupkan yang mati. Maka Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mencari burung, 4 ekor burung, jenisnya berbeda-beda, dipotong-potong, kemudian ditaruh di bukit gunung yang berbeda-beda, kemudian dengan kudrat Allah, burung itu kemudian hidup kembali sebagaimana semula. Ini Bapak Ibu yang mulia, nah ini ulama sampaikan, jadi kita kalau mau belajar iman, tarbiyah iman, ini nggak bisa duduk di rumah. Nabi Ibrahim sama Allah disuruh apa? Cari burung. 4 macam burung lain-lain. Udah gitu gunung-gunung, bukit-bukit itu terjal di sana. Oh, susah payah lagi naruh lagi di gunung-gunung. Maka 4 bulan jalan kaki, masya Allah, insyaallah. Taruh jalan taruh burung di sana, taruh burung di sini ya kan. Jadi asbabidayah di sana, asbabidayah di sini. Maka dikatakan Madinah itu Al-Munawwar, itu apa? Kata ulama nih, awal Munawwar ini cahayanya maknanya beranak pinak begitu. Jadi kalau munir ini cahayanya untuk dirinya sendiri, kayak lampu itu munir, cahayanya untuk dirinya sendiri. Kalau munawwar ini cahayanya beranak pinak. Jadi katakan Madinah Al-Munawwarah ini karena apa? Karena para sahabat telah bertebaran ke muka bumi seluruh dunia untuk memperjuangkan agama Allah. Maka jadi Madinah Al-Munawwarah. Ini begitu juga. Kita mau dapat iman, mau ngelihat dengan mata kepala kita kekuasaan Allah SWT, tapi duduk di rumah nggak sambung dengan Quran, Bapak Ibu yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati, ini disuruh cari burung, disuruh taruh lagi di gunung bukit-bukit yang berbeda, Bapak Ibu yang mulia. Nah, kemudian baru nanti Allah Ta'ala telah memperlihatkan dengan kekuasaannya, dengan kudratnya, mata Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bahwa burung ini bisa hidup kembali, yang tadinya mati hidup kembali dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah belajar iman oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah belajar iman oleh Allah dikasih ujian. Setelah belajar iman dikasih ujian iman, disuruh dakwah kepada Raja Namrud. Begitu juga Bapak sekalian, ada event Jurkudama, ibaratnya kayak Hajatul Wada ini, ya. Itu Bapak Ibu yang mulia, ini waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada Raja Namrud. Kemudian ya Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha ini ketika waktu itu sudah lama nggak punya anak, habis itu suruh ditinggalnya di lembah Bakoh, ya kata ulama. Kalau kata orang Jawa nih, bahkan kera pun nggak berani hidup di situ kan. Ini ditinggal di situ lah. Kita ditinggal di rumah yang enak, ada AC, air panas, air hangat, ya kan, ada wifi pula ya kan, masya Allah. Ini ditinggal di tanah yang nggak ada katanya kera pun nggak berani hidup di situ. Ditinggal di sana. Kemudian ketika, Sumaiku mau kemana? Nabi Ibrahim nggak menengok. Kalau nggak nengok nangis Nabi Ibrahim nanti kan. Terus ketika ditanya apakah ini perintah Allah, Sumaiku?
Apakah ini perintah Allah? Maka yakin Sayyidah Hajar radhiyallahu anha bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Di balik pengorbanan, ya, sang istri tinggal, suaminya keluar di jalan Allah, masya Allah, ya, berkahnya, ya, zona tempat mereka ditinggal itu menjadi zona yang barokah. Semakin keluar dari zona itu semakin kurang makbul doanya. Tempatnya menjadi tempat yang barokah, ya. Tempat di mana dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar di tempat yang barokah, kemudian keturunannya menjadi keturunan yang barokah, bahkan melahirkan keturunan yang termulia bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sekarang umat akhir zaman masih merasakan barokah daripada pengorbanan mereka, ya. Air Zam-Zam yang kalau Nabi SAW mengatakan ini kalau diminum akan sesuai dengan apa yang diniatkan. Asbab pengorbanan suami, istri, dan anak untuk memperjuangkan agamanya Allah SWT. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang mulia, ini Nabi Ibrahim juga cash berangkatnya, ya. Nggak ada sebentar-sebentar gitu. Jadi langsung cash berangkat, dan Allah kasih pengalaman iman. Dibakar oleh Raja Namrud di dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibakar di dalam api, malah di situ dikasih hidangan-hidangan dari surga oleh Allah Ta'ala. Jadi ditolong oleh Allah dalam keadaan apa? Ketika dalam lautan api, ya. Ketika dalam lautan api, Sayyidah Hajar radhiyallahu anha ditolong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam keadaan yang susah payah. Di situ ditolong, dikasih pengalaman iman, ya. Dikasih pengalaman iman. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini dikatakan bahkan diabadikan dalam Quran. Jadi ketika Sayyidah Hajar ini pergi ke Safa ke Marwah ini syiar-syiar Allah, ya. Jika ketika telah putus harapan dengan makhluk, hanya ada kudrat Allah dalam hati, maka Allah SWT berikan pertolongan, ya. Begitulah kadang perintah Allah nggak masuk akal. Namun kalau kita mentaati perintah Allah nggak masuk akal, maka nanti Allah akan berikan pertolongan yang nggak masuk akal juga, Bapak Ibu yang mulia. Dan kalau mau apa? Allah Ta'ala perlihatkan kudratnya dengan mata kepala kita, berangkatnya siapa? Cash, ya. Insyaallah Bapak Ibu yang mulia, insyaallah. Nah, maka Bapak yang dimuliakan Allah SWT, asbab pengorbanan tadi suami, istri, anak, maka Allah Ta'ala telah berikan keberkahan kepada keturunannya, ya, keberkahan kepada segala urusannya. Bahkan dikatakan di Al-Quran, milati abina Ibrahim Hanifa. Nah, kita disuruh ikut daripada milati abina Ibrahim Hanifa, thariqah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ulama sampaikan dalam Al-Quran itu diperinci fikih dakwah secara terperinci. Kalau fikih ibadah diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk fikih dakwah terperinci dijelaskan dalam Al-Quran. Kita suruh dakwah kepada siapa? Kepada keluarga. Ya ladina amanu ku anfusakum walikum naro. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita tanggung jawab menghidupkan taklim di rumah. Bapak Ibu sekalian, hidupkan taklim di rumah. Kalau ahli psikologi itu mengatakan, kenapa kok banyak suami istri pada nggak rukunnya? Ini ternyata simple aja. Jarang makan bersama di rumah. Masya Allah. Yang ada sekarang bapak yang entah kemana, ibu kemana, anak kemana, ya kan? Makan pun duduk sama-sama pun nggak pernah. Orang makan aja bisa, Masya Allah. Makan meniru sunnah begini, meniru Nabi, meniru sunnah begini. Nabi makan bersama aja mengibatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apalagi taklim bersama, Bu. Apalagi keluar bersama, apalagi cash bersama, Pak. Ya kan? Masya Allah, ya. Itu loh, Masya Allah, Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hidupkan taklim di rumah, Bapak Ibu sekalian. Dan ibu-ibu sekalian, ini jaga amal sholat di awal waktu. Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada tamu bulanan, ini azan berkumandang, kalau bisa 5 menit sebelumnya ibu-ibu meskipun datang tamu bulanan sudah apa? Siap di depan sajadah dengan berzikir kepada Allah. Jadi anak itu melihat, kalau azan berkumandang, ibuku biasanya sudah di depan sajadah dengan berzikir kepada Allah. Karena anak-anak ini ya akan melihat orang tuanya, ya kan? Yang memberikan anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani, kata Nabi ini orang tuanya. Jadi kalau ulama sampaikan, kalau coba kamu lebih banyak ingat nasihat orang tuamu atau kebiasaan orang tuamu, pasti jawabnya kebanyakan anak kebiasaan orang tuanya. Bapaknya kalau pagi biasanya apa yang dia buat, ibunya apa yang dia buat, ya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, ya. Maka Bapak Ibu sekalian ini hidupkan ibu-ibu. Ibu banyak dekat dengan anaknya, ya. Ketika adzan berkumandang, kalau bisa 5 menit sebelumnya sudah ada di depan sajadah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengatakan, jika ada yang harus disujudi di muka bumi ini selain Allah,
maka niscaya akan kuperintahkan yang namanya istri itu bersujud kepada suaminya. Nah, kata ulama, kalau mau nyium hajar aswad itu loh, cium tangan suamimu. Wah, ya, ini cium tangan suami itu setara dengan mencium hajar aswad nih. Masya Allah. Bapak Ibu Subhanahu Ta'ala, ya. Ada satu orang sahabi ya, namanya Sayyidatina Muti'ah radhiyallahu anha, ya. Waktu itu dapat kabar Sayyidatina Muti'ah itu, kata Nabi, ini masuk surganya lebih dulu daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Karena apa? Sayyidatina Muti'ah itu, Masya Allah, ya, ini sangat berkhidmat kepada sang suami, ya, menyediakan cemeti di rumahnya, ya. Seandainya kok kurang perkhidmatannya, maka wahai suamiku, boleh kau cemeti aku, ya kan, sampai begitu, ya. Karena perkhidmatannya ini kepada suaminya, ya, maka Masya Allah, ini masuk surga ini lebih dulu daripada Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah selama ini kita harus latihan, ya. Selama ini kita karena jarang latihan, ya kan, jarang kita latihan dalam menjaga sholat, ya kan, bahkan bapak-bapaknya mungkin sudah lama belajar keluar di jalan Allah, bahkan sampai 4 bulan, bahkan negeri jauh sekalipun, Masya Allah, kadang sunah bersiwak pun udah lupa, ya kan. Kadang apa? Kadang sunah bersiwak seperti sederhana sunah bersiwak pun jarang diperhatikan, ya. Kata Nabi, orang bersiwak dengan bersolat dengan bersiwak ini 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa siwak, ya kan. Bahkan diriwayatkan ada satu ulama dalam kitab disebutkan, ada satu ulama ini istiqomah ini, karena saking istiqomahnya dia dalam mengamal sunah bersiwak, ini sebelum tidur bersiwak, setelah bangun tidur pun bersiwak. Apalagi ketika mau sholat, kemudian mau masuk rumah, ya. Ini diriwayatkan ulama yang soleh ini ketika bangun tidur mau cari siwak, ya, baca doa bangun tidur mau cari siwak. Loh, kok nggak ada siwaknya? Ternyata sudah di dalam kubur, Bapak Ibu yang mulia. Malaikat mengatakan nggak ada lagi nih siwak ini, di dalam kubur, ya kan. Kemudian malaikat ini dialog, loh ini gimana nih, ditanya nggak ini? Orang sunah bersiwak sebelum tidur dan bangun tidur aja diamalkan, apalagi amal yang lain udahlah bebas pertanyaan kubur, ya kan. Asbab istiqomah apa? Amalkan sunnah bersiwak sebelum tidur dan bangun tidur. Matinya pun kayak orang bangun tidur, Bapak Ibu yang mulia. Masya Allah. Nah, maka meniru sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini 24 jam, baik itu sunnah surah, sirah, sarirah, ini pun harus dilatih, di training, ya kan, Bapak Ibu yang mulia. Nah, namun hari ini karena apa? Sesuatu yang kecil. Jadi kalau dunia dibandingkan akhirat kan sangat kecil, Bapak Ibu yang mulia, ya. Dunia jika dibandingkan akhirat ini sangat kecil. Kata Nabi apa? Kita celupkan lautan ini, Bapak Ibu mulia, celupkan apa? Tangan ini ke lautan, yang nempel di tangan itu setetes itu, ya. Itulah dunia. Sementara lautan luas inilah akhirat, ya. Namun sesuatu yang kecil kalau masuk ke mata kayak debu, ya, Bapak Ibu mulia. Sesuatu yang kecil, Pak, ya, Bapak Ibu mulia. Kecil, debu-debu masuk ke mata, kelilipan, nggak nampak semuanya, Pak, kelilipan. Nah, harus gimana nih kalau kelilipan ini kan? Kalau enggak dibasuh, nabrak-nabrak kita nanti kan. Harus dibasuh, cuci muka, diucek-ucek gitu loh, diucek-ucek biar apa, debunya ini keluar sehingga bisa ngelihat lagi. Nah sama, debu-debu dunia ini sudah masuk dalam hati Bapak Ibu sekalian, ini harus diucek-ucek, Pak. Diucek-ucek dulu ya dengan 3 hari, 10 hari, 15 hari, ya kan, 4 bulan, 40 hari, supaya apa? Supaya mata hati kita, Masya Allah, penuh dengan keagungan Allah, keagungan kampung akhirat.